فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat berapa? 161 kah? Iya, 161. Baik, tentang syarah terhadap asal sunnah wa i'tiqaduddin. Terkadang syarah itu dibuat bukan sebagai catatan kaki, terkadang dalam catatan kaki yang panjang untuk memudahkan orang yang menghafal matanya. Wa an Ma'mar qala kuntu inda bani Tawus, Abdullah bin Tawus. Saya pernah ada di dekat Ibnu Tawus, wa indahu ibnun lah. Dan di dekatnya ada anak dia. Id atahu rajulun yuqalu lahu Salih. Ketika itu datanglah seorang lelaki kepada beliau, namanya Saleh atau dipanggil sebagai Saleh, yatakallamu fil qadar. Dia berbicara tentang takdir, yaitu apa? Mengingkari takdir zahirnya. Fatakallama bi syai'in. Apa ini ya? Enggak tahu ini. Kumbah atau apa ini? Ataukah ini salah cetak? Mana perlu lihat kembali, yaitu apa? Bi syai'in qabih, boleh jadi. Kita lihat insyaallah. Karena apa? Riwayat Musannaf Abdul Razak ada beberapa naskah. Kita lihat naskah yang lain insyaallah. Bi syai'in qabih atau ternyata bukan, enggak tahu. Kita pastikan. Fa adkhala Ibnu Tawus isba'aihi fi udhunaihi. Kemudian Ibnu Tawus memasukkan kedua jarinya di kedua telinganya, tidak mau mendengar syubhat. Baik. Wa qala li ibni, beliau berkata kepada anaknya, adkhil asabi'aka fi udhunaik. Masukkan jari jemarimu ke kedua telingamu, wasjud, dan keraskan itu. Fala tasma' min qawlihi syai'a. Maka jangan engkau jangan engkau mendengar dari ucapannya sedikit pun. Ini kalau lanya adalah la nahiyah. Tapi kalau nafiyah sebagai jawab dari perintah berarti apa? Fala tasma' atau fala tasma'a. Sehingga engkau tidak mendengar dari ucapan dia sedikit pun. Fa innal qalba dhaif. Karena sesungguhnya hati itu lemah. Ini bagus nasihat salaf. Baik, akhrajahu Abdul Razak fi musannafih sanaduhu shahihun alin. Ya, sanadnya tinggi ini ya. Karena apa? Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar sebagai yang menghadiri cerita itu. Wa qala Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, babu ma tantiqu bihil alsinah wa ta'taqiduhul afidah. Bab perkara yang diucapkan oleh lisan dan diyakini oleh hati, min wajibi umurid diyanah, yang berupa perkara-perkara agama yang bersifat wajib. Di antara kewajiban-kewajiban dalam agama ini apa? Wa tarkul mira'i wal jidali fiddin. Meninggalkan perbalahan dan perdebatan di dalam agama ini. Berarti apa? Jangan mendekat ke ahlul bidah untuk mendebat dia kalau dia statusnya ahlul bidah. Karena apa? Kalau ahlul bidah berarti sudah selesai masa-masa penasehatan dan dia degil. Tapi kalau orang awam atau syibhul awam atau pelajar yang mengalami syubhat, masih perlu dinasehati, diberi peringatan-peringatan dengan tulisan atau dengan rekaman dan sebagainya. Adapun yang sudah sampai tingkat ahlul bidah berarti sudah selesai, jangan kita dengar syubhat dia setelah itu. Masih banyak orang lain yang perlu dibimbing. Wa tarku kulli ma ahdatsahul muhdisun, dan meninggalkan segala sesuatu yang dibuat-buat oleh para pembuat perkara baru. Ini bagian dari kewajiban agama. Selesai dari akidah Al-Qayrawaniyah. Wa qala Imam As-Sabuni rahimahullah, jumlatun min adabi ashabil hadis, sekumpulan dari adab-adab ahlul hadis. Ahlul hadis bukan hanya mengumpulkan sanad dan ijazah, bukan, tetapi juga betul-betul melaksanakan
manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, para salafus saleh. Wa yatahabbuna fiddin, mereka saling cinta karena agama. Wa yatabaghaduna fi, juga saling benci karena agama, bukan karena diberi duit atau diberi menantu yang baik misalkan atau istri yang baik, bukan, tapi cinta dan benci karena Allah Ta'ala. Wa yattaquna al-jidala fillah, dan menjauhi, menghindari perdebatan di jalan Allah atau perdebatan tentang Allah, tentang agamanya, asma wa sifatnya, syariatnya, dan seterusnya. Wal khusumati fi, menghindari persengketaan di dalamnya. Kalau sudah menegakkan hujah, sudah, jangan kita berlama-lama dengan orang itu. Masih banyak orang lain yang mendambakan bimbingan kita. Wa yatajanabuna ahlal bidah, wazan apa? Tafa'ala yatafa'alu, menunjukkan apa? Musyarakah fi aslil fi'il bainal fa'il wal maf'ul. Berarti apa? Saking jauhnya sampai-sampai digambarkan kita menjauhi dia, dia juga menjauhi kita. Jadi jangan malah mencari penyakit sengaja mendekat ke pengekor hawa nafsu. Wadhalalat, para pengekor kesesatan-kesesatan. Wa yu'aduna ashabal ahwa'i wal jahalat, dan memusuhi para pengikut hawa nafsu dan kejahilan-kejahilan. Kejahilan seringkali maksudnya adalah kemaksiatan-kemaksiatan, kata para ulama. Bukan maksudnya orang jahil dijauhi, nanti siapa yang mendakwahi kalau orang jahil dijauhi. Tapi maksudnya jahalat adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Ila qaulih, sampai pada ucapan Imam As-Sabuni, wa yubghiduna ahlal bidah, dan membenci para pelaku kebid'ahan. Alladzina ahdatsu fid dini ma laysa fi, mereka adalah orang-orang yang membuat perkara baru di dalam agama ini, yang mana perkara itu bukan termasuk di dalam agama ini. Gimana kita tahu itu masuk dalam agama ini atau tidak? Ya lihat, kalau ukurnya adalah jalannya Nabi dan para sahabat. Wala yuhibbunahum, tidak mencintai mereka, walaupun mereka orang yang mungkin nilainya tinggi di masyarakat, pernah memberikan kebaikan pada kita. Kebaikan itu antara mereka dengan Allah. Kita bersyukur secukupnya. Namun kita membenci mereka karena Allah juga. Allah lebih baik kepada kita daripada orang-orang itu. Wala yashabunahum, tidak bersahabat dengan mereka. Wala yasma'una kalamahum, tidak mendengar ucapan mereka, syubhat-syubhat dan sebagainya. Itu kata-kata yang halus itu pun boleh jadi akan menempel di hati kita. Kita jadi lembek mendengar ucapan yang baik dari ahlul bidah. Ini membahayakan. Wala yujalisunahum, tidak duduk-duduk dengan mereka. Baik, untuk masalah dunia saja kita wajib menjaga kesehatan dari penyakit-penyakit. Untuk masalah agama lebih keras lagi, mestinya itu dijaga. Wala yujadilunahum fiddin, tidak mengajak mereka berdebat di dalam agama ini. Iya, masa iqamatul hujjah telah berlalu. Adapun yang belum tegak hujjah, ini lain urusan. Wala yunazirunahum, ini sama ya, tidak melakukan munazarah, perdebatan dengan mereka, diskus dengan mereka. Wa yarawna sauna adhanihim an sama'i abatilihim, dan berpandangan, berkeyakinan untuk memelihara telinga-telinga mereka dari mendengarkan kebatilan-kebatilan mereka. Baik. Mungkin kita tidak terpengaruh, tetapi boleh jadi karena besarnya orang itu kita malah diam, tidak berani membantah. Maka apa? Kita jadi setan bisu, membiarkan dia berbuat, mengucapkan kebatilan sesuka hatinya. Kita malah tidak membantah. Kalau kita merasa tidak mampu membantah, tidak tega atau segan karena orang besar, maka jangan dekat-dekat dengan dia. Karena kalau kita mendengar kebatilan dan kita mampu membantah, kita berdosa kalau kita tidak membantahnya. Kalau tidak mampu berarti apa? Ya jangan mendekat. Selesai dari aqidatus salaf. Wa fi hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisunil Ka'bah. Nanti, yaitu di akhir zaman, ada suatu pasukan yang memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ard. Kemudian apabila mereka tiba di suatu baida dari suatu permukaan bumi, alal khilaf, ada yang mengatakan baidanya adalah baidah Madinah. Tidak ikut Madinah tapi lebih dekat ke Madinah, belum lagi sampai ke Mekah. Ternyata apa? Allah sudah menimpakan hukuman. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Maka mereka dari yang awal sampai akhir ditenggelamkan.
Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Saya bertanya, kata Aisyah, wahai Rasulullah, bagaimana orang pertama sampai yang terakhir ditenggelamkan ke dalam tanah, padahal di tengah-tengah mereka ada orang-orang pasar dan orang-orang yang tidak termasuk dari pasukan yang ingin memerangi Ka'bah itu. Bagaimana Aisyah tahu? Karena Nabi mengatakan mereka tiba di Baidah. Ma'ruf bahwasanya Baidah dari Madinah pada waktu itu ada pasar-pasarnya dan ada orang-orang yang memiliki berbagai urusan. Tapi kenapa semuanya ditenggelamkan, dibenamkan ke dalam tanah? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim. Nabi tidak mengatakan sebabnya, tapi Nabi menerangkan sisi yang lain. Mereka dibenamkan dari awal sampai akhirnya, kemudian mereka dibangkitkan nanti pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Niatnya berlaku pada hari kiamat, namun di dunianya, hukum dunianya, orang yang tidak memisahkan diri dari ahlul bidah, boleh jadi mereka akan ditenggelamkan sama-sama, terkena hukum yang sama, karena hukum sesuai dengan dohirnya, sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Al-Mujawir, apa itu? Lahu hukmu man jawara. Orang yang bertetangga dengan berdekatan dengan sesuatu, dia memiliki hukum seperti orang yang dekat dengan dia. Ya al-janis janis, yang duduk sama-sama dihukumi sejenis. Baik. Makanya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Asbahani dalam Hilyah dengan sanad yang hasan, beliau mengatakan, la tujalis ahlal bidah fa inni akhsha an tanzila alaika al-la'nah. Jangan engkau duduk-duduk dengan ahlul bidah karena aku khawatir akan turun kepadamu laknat. Asalnya ahlul bidah yang terlaknat, tapi ternyata orang yang dekat dengannya juga terkena karena hukum sesuai dengan dohirnya. Baik. Karena dalam Quran Allah telah melarang untuk duduk-duduk dengan orang-orang yang yakhuduna fi ayatillah, memperbincangkan ayat Allah dengan apa? Dengan syubhat-syubhat. Baik, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan semisal dengan mirip dengan itu riwayat Muslim dari Ummu Salamah. Kalau Bukhari hadis Aisyah, kalau kalau Muslim Ummu Salamah. Dan juga Muslim meriwayatkan dari Hafsah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini ada faidah anal a'mal tu'tabaru bi niyatil amil, bahwasanya amal-amalan itu memang dinilai dengan niatnya si pelakunya, tapi siapa yang tahu niat? Allah. Maka apa? Itu urusan di akhirat nanti, masalah niat dia. Wa tahdhiru min musahabati ahli dzulm, dan peringatan dari Nabi jangan bersahabat dengan para pelaku kezaliman. Bid'ah ini kezaliman di dalam agama tentunya. Baik, kalau kezaliman yang sifatnya politik saja, politik yaitu menyerang sana, menyerang sini, itu aja kezaliman dan hukumnya bahaya, apalagi masalah agama. Dan memerangi Ka'bah juga masalah agama juga ya. Wa mujalasatihim, peringatan agar kita tidak duduk-duduk dengan mereka. Wa taktsiri sawadihim, dan memperbanyak bilangan orang-orang itu, memperbanyak jumlah mereka. Tayyib, illa limanit turra ila dzalik, kecuali untuk orang yang terpaksa. Ada suatu masalah yang betul-betul memaksa dia untuk tidak, yaitu sampai dia tidak mampu keluar dari rombongan itu. Wa yataraddadu, selesai dari ya. Wa yataraddadu an-nadharu fi musahabati at-tajir li ahli fitnah. Adapun penelitian itu berbolak-balik, yaitu ada keraguan kalau masalah bagaimana seorang peniaga bersahabat dengan ahlul fitnah. Hal hiya i'anatun lahum ala zulmihim, apakah kalau sekedar jual beli dengan mereka ini termasuk membantu mereka untuk melakukan kezaliman mereka? Au hiya min daruratil basyariyah, ataukah ini termasuk perkara darurah kemanusiaan, namanya orang perlu berniaga. Ini Al-Hafidz mengatakan ini perlu diteliti lebih lanjut. Ya, lihat apakah darurah untuk jual beli dengan dia. Kalau tidak berarti mati, ataukah masih mungkin jual beli dengan orang lain misalkan. Summa yu'tabaru amalu kulli ahadin biniyatih. Kemudian amalan setiap orang akan dinilai dengan niatnya. Syekhul Islam sebagaimana dalam Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah, beliau mengatakan kalau tahu bahwasanya
anggur ini dibeli oleh orang yang akan membuat anggur itu menjadi khamar, maka haram, karena ini membantu kebatilan. Demikian pula kalau seorang penjual senjata, dia tahu senjata ini dibeli oleh orang yang ingin mencelakakan seorang muslim, maka ini juga tidak boleh. Baik. Demikian pula jual beli dengan orang kafir harbi di dalam masa peperangan melawan kaum muslimin, ini juga tidak boleh. Walaupun ini kan sekedar niaga, lihat niaganya kepada siapa Anda, kalau Anda tahu. Baik, selesai dari Fathul Bari. Kita habiskan di akhir muka surat ini, hadza min syu'mi muqarabati ahlil batil. Ini termasuk kesialan karena berdekatan dengan ahlul batil. Akhirnya secara hukum duniawinya kita dinilai sama oleh Allah Ta'ala dengan orang itu. Masalah akhirat nanti. Annahu yajri alaihi hukmu ahlil batil hukman zahira. Berlaku padanya hukum ahli batil, hukum yang zahir. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Yang disebut oleh tulisan itu karena kita tahu bahwa anggur yang kita jual itu buat sesuatu yang halal. Betul. Contohnya kalau suatu, tapi ini transaksi dengan ahli bidah contohnya. Contohnya kalau kita jual sesuatu yang macam kita jual kopi halal, gimana? Mereka boleh, diperbolehkan transaksi dengan ahli bidah. Ini ada pembahasan hukum asalnya yang namanya jual beli adalah halal. Buktinya apa? Buktinya adalah asas tentang dihajarnya ahlul bidah itu sendiri. Asasnya apa sih? Cerita tentang Ka'ab bin Malik. Dua sahabatnya yang lain yaitu Hilal bin Umayyah dan Murarah ibnu Rabi' tetap di rumah. Tapi Ka'ab bin Malik tetap pergi ke pasar untuk jual beli. Walaupun tidak ada satupun yang menjawab salam dia dan tidak ada satupun yang berbicara dengan dia. Tapi jual belinya adalah dengan isyarat, menunjukkan hukum asalnya boleh. Tapi memang sahabat-sahabat mereka kuat, mampu jual beli tanpa menjawab salam. Sekarang jarang orang mampu seperti itu. Jadi hukum asalnya boleh. Sementara kita tahu kopiah ini untuk ibadah kepada Allah. Kecuali kalau kopiah yang memang niatnya untuk bid'ah, tak boleh kita membantunya. Tapi biasanya namanya kopiah atau sorban untuk ibadah yang insya Allah tidak mendukung bid'ah dia biasanya kan. Hukum asalnya tidak mengapa. Yang penting lihat konsekuensinya itu. Ini yang diperingatkan oleh para ulama tatkala membantah Muhammad Ar-Raimi. Asal jual beli boleh, tapi jarang ada orang yang mampu menegakkan apa yang ditegakkan sahabat. Jual beli tanpa senyum, tanpa salam, tanpa kepada orang yang memang sudah tidak layak mendapatkan salam tadi. Apalagi seperti yang disebutkan al-habib tadi, termasuk daruriyat, memang perkara yang sangat diperlukan. Misalkan kita tidak menutup pintu, tapi juga tetap menjaga apa yang wajib dijaga tadi. Dan ini yang jarang. Biasanya orang akan salam dulu, terutama kalau lewat telepon, dan mungkin basa-basi dulu sedikit, dan seterusnya. Akhirnya ya memang tidak jadi menghajar kalau seperti itu.